Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, IC dari Show, dan ini banyak sekali nih kawan-kawannya Mas Basit sama Mas Haji. Dari mana aja nih? Popule. Zona hijau. Oh, ada macam-macam. Ini kalau kita balik lagi, ini saat-saat tinggal beberapa jam lagi atau 2 hari lagi, Indonesia akan menyelenggarakan the most populous election, the biggest election on earth, Majority Muslim, the most populous Muslim country in the world yang mempraktekkan demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal di dalam konteks ini. Bagus sekali pembukaannya, saya suka sekali. Kayak gitu. Kelamaan kalau harus sampai kesimpulan kayak gitu ya, karena Bang Nusi itu nggak suka kalau saya langsung menyampaikan preskriptif gitu, maunya deskripsi dulu. Nah, di dalam konteks ini ada banyak evaluasi. Seringkali kalau kita bahas tentang election, ya ini seperti biasa dialog kita berdua dengan Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Kalau kita bahas tentang election, seringkali pemilu kayak gitu, seringkali orang dipikirnya hanya pada hari H saja, dan kemudian bagaimana menghitungnya. Padahal seluruh proses penyelenggaraan pemilu itu bagian dari election itu sendiri, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP ya, dan kemudian nanti kalau terjadi sengketa hasil pemilu harus ke Mahkamah Konstitusi, maupun proses yang terjadi di peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan, karena kita punya lembaga Dewan Perwakilan Daerah ya, yang hari ini salah satunya sebetulnya amanahnya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya, Bang Nursi, karena Bang Nursi salah satu expertise-nya yang berada di DPD ya, yang memberikan banyak konsultasi, pemikiran dan sebagainya kepada DPD bersama kolega saya juga dengan Dr. Mulyadi. Jadi sekarang ini di sini IC Dilso dengan Husnul Maria, dan di tempat DPD dengan Dr. Mulyadi. Kasihan sekali nih Bang Nursi ini. Nah, kalau kembali lagi tadi yang saya sampaikan, proses banyak sebenarnya teori-teori dalam ilmu politik tahun 70-an saja yang disebut bagaimana penyelenggaraan pemilu itu ya manipulasi pemilu dan sebagainya, itu panjang sekali di dalam konteks itu, election fraud, why election fail kayak gitu ya, why election integrity matters. Ini banyak sekali tema-tema yang bisa diangkat di dalam kita mendiskusikan penyelenggaraan pemilu ya, dari mulai proses rekrutmennya. Di Indonesia kita 2024 ini banyak punya ya, paling tidak ada masalah bagaimana kemudian dulu tahun 98 Bang Nursi sudah anggota MPR ya? MPR. Anggota DPR, MPR. Saya sendiri baru pulang dari Australia ya, setelah 7 tahun off, langsung menjadi aktivis Koalisi Perempuan Indonesia dan Demokrasi dan Keadilan, untuk demokrasi dan keadilan, dengan para mahasiswa juga, dari para aktivis Dewan Mahasiswa dari UI dan aktivis BEM dan aktivis satu lagi dulu di UI itu ada 2 kelompok mahasiswa. Nah, waktu itu kita menginginkan salah satu dari amanahnya adalah memberantas KKN. Tapi hari ini dengan gamblang bagaimana Presiden ya, akhirnya anaknya Presiden menjadi salah satu calon capres kayak gitu ya, cawapres, dan kemudian itu menggunakan proses-proses yang pamannya sendiri di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Saya pikir pemirsa dari IC Drill Show sudah paham dengan apa yang terjadi. Tapi hari ini kita akan diskusikan tentang bagaimana sebetulnya kalau prinsip penyelenggaraan pemilu, prinsip election di dalam ilmu politik itu selalu 2 isu, free and fair, bebas dan jujur. Jadi jujur itu tetap menjadi variabel terpenting di dalam penyelenggaraan suksesi pemerintahan, proses untuk kompetisi dan suksesi pemerintahan. Nah, kalau dalam konstitusi kita itu lebih panjang lagi variabelnya, luber, jurdel.
Ya jadi apa Pakai itu? langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi untuk penyelenggaraan pemilu yang adil, KPU harus penyelenggaraan pemilu yang jujur ini ya KPU di sini menjadi sangat penting posisinya. Cuma persoalannya nanti persoalan penyelenggara, persoalan incumbent, bukan rezim yang sedang berkuasa, persoalan partai-partai politik yang seringkali kita bilang unholy alliances, siapa bandar-bandar di balik partai-partai ini, semuanya menjadi satu gitu ya. Kekuasaan itu sepertinya sesuatu yang apa ya? Ya sesuatu yang legit, yang Anda bisa dipikirnya bisa diambil dengan segala cara yang disebut the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penduduk tipu muslihat. Padahal sebetulnya ini sebenarnya di kesimpulan juga, tapi nggak apa-apa nanti Bang Lus. Sebenarnya sebetulnya untuk apa Anda melakukan dengan semua cara yang apa namanya tidak jujur, semua cara dengan segala macam cara. Kalau itu rezeki Anda tidak akan terkurangi dan tidak akan ditambah. Ya kalau kita paham dengan teori rezeki dari Allah kayak gitu, itu begitu. Semuanya sudah tercatat. Ya, sehingga kalau kita bahas tentang modal kapital, modal sosial, itu hanya satu pintu, yaitu ikhtiar. Tapi pintu yang 7 pintu lainnya rezekinya itu Allah yang tentukan dan amal soleh kita yang menentukan gitu. Jadi maksudnya rukun iman, percaya kepada qadha dan qadar. Nah, jadi Bang Nursi melihat beberapa waktu kemarin lagi heboh ada dokumenter tentang election fraud, ya bagaimana proses sebetulnya jangan cuma vote-nya aja, vote-nya itu cuma hari tanggal 14, tapi sebenarnya proses penyelenggaraan pemilu itu ya dari rekrutmen penyelenggaranya, KPU Bawaslu, kemudian DPT, kemudian dan seterusnya sampai nanti hari H kampanye, hari H dan akhirnya sengketa hasil pemilu yang akan dibawa ke Mahkamah Kalkulator, salah ya, Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini Bang kita diskusikan kira-kira poin apa ini yang penting untuk disampaikan kepada para elit, para penyelenggara pemilu. Sebetulnya saya dari kemarin lagi berpikir mau nulis surat terbuka lagi nih kepada KPU, tapi kita punya grup WA KPU 2004, silaturahim WA KPU 2004 yang salah satu grup itu adalah ketua KPU, karena ketua KPU dulu adalah anggota KPU di 2004 dari Jawa Tengah. Jadi kadang-kadang dia nyaut gitu ya di WA grup itu. Kalau dia nggak nyaut diam di grup ya saya japri gitu kan, memberikan masukan-masukan, paling tidak mengingatkan dan memberikan juga kepada saya. Nanti saya juga dihisap kan, kamu tahu Husnul tentang penyelenggaraan pemilu, kok kamu diem saja padahal kamu bisa japri itu ke orang-orang itu. Ya seperti itulah. Insya Allah dengan bismillah, mudah-mudahan ikhtiar kita mendiskusikan ini juga bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nah, kita uraikan ini Bang. Dari mana ini kita mulai? Kalau pernah ingat nonton IC The Real Show tentang penyelenggaraan pemilu, kita menyebutnya ada 5 variabel terusnya. Sistemnya, ya, cara pemberian suaranya, ya kan? Vote-nya gimana? Penyelenggaranya, pesertanya, yang keempat, yang kelima, badan penyelesaian perselisihannya, dispute resolution body, badan penyelesaian perselisihan, sengketa pemilu. Nah, di dalam soal kampanyenya, bagaimana mekanisme kampanyenya, sistem itu bicara. Nah, kalau kita bicara luber, itu bicara sistem. Ada yang bicara langsung, umum, bebas, rahasia, itu sistem langsung bicara. Itu konstitusi loh Bang. Iya, tapi jadi sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu tidak kalkulator saja. Betul, mestinya nggak boleh, mesti menilai betul di situ. Iya, luber jurdil itu konstitusional. Iya, konstitusi. Jadi kalau kita bilang luber itu konstitusional, maka sesungguhnya kita mesti lihat apakah konstitusional itu dalam perspektif sistem kita punya anchor-nya apa enggak, punya rujukannya secara baik apa enggak. Betul. Ini persoalan Bang, soalnya semua capres-capres maupun caleg itu jarang sekali gitu loh menggunakan konstitusi sebagai
pegangan nantinya harus diimplementasikan sebagai amanah dari bangsa ini. Nah, khususnya bilangnya jarang kita pernah menyatakan bahwa semua peserta itu rabun konstitusi. Oh iya, rabun konstitusi. Lihat ya video kita yang judulnya rabun konstitusi. Jadi pegangannya mestinya tetap konstitusi gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sistemnya, tentang bagaimana cara pemberian suaranya, lalu bicara tentang penyelenggaranya, lalu tentang pesertanya, lalu tentang dispute resolution body atau badan penyelesaian persengketaan itu, maka bisa kita lihat kita apakah menggunakan modal demokrasi tidak langsung atau demokrasi langsung. Nah, itu tergantung pada sistem nilai yang kita punya. Nah, dalam kerangka itu kita bisa lihat sejak awal kita mencurangi diri kita sendiri, mencurangi nilai-nilai kita sendiri apa enggak? Iya. Padahal kita bicaranya sejak negara ini didirikan, kita tidak bicara demokrasi langsung. Jadi ada perwakilan. Iya, perwakilan. Iya dong. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam perwakilan permusyawaratan kan. Jadi artinya iya, jadi artinya kita tidak bicara kalau pakai Undang-Undang Dasar 45, kita tidak bicara demokrasi langsung untuk yang namanya presiden. Ya. Untuk nama presiden. Tapi untuk DPR kita punya dua pilihan, antara langsung dan tidak langsung, dibebaskan ke dalam sistem politik gitu loh kalau melihatnya. Jadi dalam kerangka pertama, rumusan pertama ketika bicara sistem pemilu sebagai sebuah sistem pemerintahan perwakilan, kan gitu sistem pemerintahan perwakilan. Maka kita harus bertanya tentang sistem perwakilannya itu sendiri kayak apa. Kalau pakai kata pembukaan, sistem perwakilan adalah perwakilan tidak langsung dan perwakilan langsung. Tidak langsung terhadap presiden, langsung terhadap namanya DPR gitu. Dari mana kita bisa terjemahkan langsungnya? Lihat aja pasal 2 ayat 1-nya. Majelis Permusyawaratan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan daerah, utusan golongan. Bagaimana memilih DPR-nya kalau nggak melalui pemilu? Kan gitu logikanya. Berarti pemilunya udah pasti bicara tentang pemilu bagaimana masyarakat memberikan keterwakilannya, sikap representatifnya itu kepada partai politik. Nah, di situ kelihatan. Itu hal pertama tentang sistem. Jadi dalam kerangka langsung umum bebas rahasia, kita sendiri sudah mencurangi diri kita. Kita sendiri sudah mengkhianati diri kita. Itu kata kunci pertama tuh. Kita nunjuk gitu. Kok mengkhianati bangsa ini. Sebenarnya yang 4 nunjuk kita sendiri. Karena yang ditunjuk 1 itu besar sekali. Gitu, mengkhianati bangsanya. Nah, begitu masuk ke persoalan jurdil, di sini lain Husnul. Di sini soal siapa yang punya peluang untuk tidak jujur, siapa yang punya peluang untuk tidak adil. Peserta tidak mungkin punya peluang untuk tidak jujur. Minim. Ya, karena dia objek Husnul. Jadi dalam kerangka aturan dia adalah objek. Dia adalah pihak yang menjalani aturan. Dia adalah pihak yang menekuni sesuatu berdasarkan ketentuan-ketentuan peserta. Itu artinya yang harus kita lihat dalam konteks jujur adalah konstruksi penyelenggaranya dan pemerintahannya. Itu tadi Usun sudah bilang duluan. Bagaimana rekrutmen penyelenggara. Nah, ketika bicara rekrutmen penyelenggara, dari situ sudah ketahuan apakah sejak awal si rekruter kan pemerintah, pansel, ya kan, yang direkrutnya kemudian mendapatkan legitimasi dari DPR. Terserah legitimasi dari mana. Tapi pertanyaan pokoknya dia sudah ada niat untuk tidak jujur apa enggak? Itu dari sejak merekrut penyelenggara ya, merekrut KPU, Bawaslu. Iya, dari situ aja. Oh, saya ingin merekrut Husnul, Anda daftar deh KPU. Itu dia tidak jujur, itu sudah tidak fair gitu loh. Apalagi dimasukin si A, si B, si C, itu sudah tidak jujur. Dari mulai rekrutmen saja sudah ketahuan sebenarnya. Partai politik taruhnya, maaf nih. Kalau di 2014 ingat nggak KPU, salah satu anggota KPU ketemu partai politik dan protes habis-habisan, namanya Hadar Gumai. Ingat kan ceritanya itu? Diprotes habis-habisan. Ceritanya gitu. Sampai cerita kemarin, cerita Harun Masiku, ceritanya kan juga jelas di situ kelihatan. Nah, artinya sejak awal sesungguhnya partai politik juga sejak awal sudah bermain. Siapa sebenarnya anggota KPU yang akan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan dia?
kalau sampai kalimatnya begini, maka pertanyaan besarnya menjadi jujur nggak di sini? Desain apa? Design. Fabricated election. Fabricated kalimat. Fabricated. Jadi biasanya terminologi bahasa Inggrisnya itu menggunakan fabricated election. Saya sebenarnya sudah nyimpulin. Artinya sesungguhnya satu pemilu yang bisa difabrikasi. Ketika sebuah pemilu yang difabrikasi, maka bukan hanya persoalan penyelenggaranya, tapi juga persoalan pembentukan opininya. Iya. Ketemu dengan jajak pendapat. Penggiringan Opini. Itu bagian dari fabricated election. Ini kita sedang melakukan pembelajaran jadi kita detailin. Termasuk yang namanya di situ tokoh masyarakat, tokoh pelobi, pembuat iklan, media massa, itu fabricated election. Itu kata Joe Klein. Dan bahasanya itu biasanya dianggapnya ini sudah pemilu yang demokratis, peran media, peran lembaga survei, peran itu ya tokoh-tokoh masyarakat. Padahal sesungguhnya telah terjadi sebetulnya kejahatan pemilu. Difabrikasi kayak gitu. Jadi penggiringan opini. Tapi itu kan penelitian menggunakan diksi ilmiah. Penelitian. Survei. Nah, kebayang nggak Husnul? Kenapa sampai Amerika biaya kampanyenya naik terus dalam rangka pilpres? Kebayang nggak? Kemudian dalam biaya lobbynya naik terus sampai 3,7 miliar US dollar gitu. Itu kan artinya sesungguhnya ada kelihatan yang dibiayai lewat proses fabrikasi tadi. Ya itu gambaran bahwa dari proses rekrutmen saja orang sudah harus membayangkan fabrikasinya akan kayak gimana berprosesnya. Satu itu di penyelenggara. Yang kedua pesertanya kayak gimana nih kalau partai politiknya kayak model Indonesia yang kondisinya kayak gini, yang disebut sebagai gagal menjalankan peranan partai politik, ya mau tidak mau ada pihak lain. Fungsi dan peran partai politik kan? Fungsi pendidikan politik gagal, fungsi rekrutmennya gagal kayak gitu ya. Fungsi sosialisasi, komunikasi politik dan sebagainya. Dan terakhir kalau di diskusi IC Drilso itu kan substansi yang kita sebut sebagai formulasi kebijakan. Contoh paling nyata bentuk kegagalan itu adalah masuknya Gibran ke Prabowo Subianto. Bayangkan nggak, PDIP punya calon sendiri tuh, Ganjar Pranowo, ya kan? Gibran itu asal muasalnya PDIP, lalu bisa lari ke Prabowo Subianto. Itu apa tuh artinya peranan partai politik? Dan masih pegang ini kartu partainya di PDIP. Sama seperti juga soal PSI itu, lupakan itu. Tapi saya ingin mengatakan ini sistem politik. Jadi ketika kita bicara tentang rekrutmen, rekruter dan partai politik, maka kita mau tidak mau balik ke dalam sistem pemilunya. Ketika bicara sistem pemilu, kita mau tidak mau bicara tentang sistem politiknya. Gitu ngelihatnya Husnul. Nah, terbukti nih dari 3 komponen kita bicara. Sistem pemilunya, penyelenggaranya, terus kemudian cara pemberian suaranya, penyelenggaranya, pesertanya, kita sudah dapat simpulan sederhana. Rusaknya sistem politik Indonesia. Rusak. Demokrasi udah nggak onsil lagi. Demokrasi di apa? Demokrasi di hijack oleh 1-2 manusia. Lalu bilang kembalikan keteladanan. Keteladanan apa? Udah nggak bisa mengembalikan keteladanan, berhenti. Yang jelas itu berhenti mestinya. Ya. Tapi kan banyak kalangan akademisi menyatakan kembalikan keteladanan. Ini apa sih? Selamatkan demokrasi. Nggak apa-apa, kan baru bangun tidur. Enggak, kita ngomong udah lama. Kita alhamdulillah. Senang. Ada profesor-profesor dari kampus-kampus, tapi kita karena kita ngomong udah kapan tahu. 2012 kita sudah ngomong. Sudah. Artinya baru yang terakhir ketika bicara juga soal badan penyelesaian persengketaan. Coba ketika yang namanya MK memutuskan Bawaslu dulu, dari Bawaslu. Bukan, kita pindahin dulu, nanti baru kita pindah ke sebelah. Oke. Baru kita pindah. Kan badan penyelesaian persengketaan asal mulanya ada di Mahkamah Konstitusi soal perhitungan suara. Betul. Maka mau tidak mau kita bawa turunannya adalah soal pencalonan. Karena yang dibuat adalah soal undang-undang pemilu. Itu MK punya enggak sih sebetulnya? Saya ini kadang-kadang sama orang hukum ini bacanya cuma pasal-pasal doang. Enggak, maksud saya cara pandang. Jadi kalau saya mengajukan sama Husnul, begini cara pandangnya, ngelihat coba secara utuh. Jadi bagaimana satellite views, helicopter point of views, lalu ke earthbird views, baru kemudian detailing views, itu kan mesti konsisten ngelihatnya. Iya. Satellite view kayak apa? Helicopter view kayak apa? Dari kayak
di zoom, akhirnya ketahuan semuanya. Nah, gitu. Jadi ibarat mikroskop kita yang berapa ratus kali gitu, yang nggak bisa kelihatan mata bisa kita bongkar. Oh, ini tuh strukturnya. Akhirnya ketahuan. Mestinya begitu cara pandangnya. Jadi ketika kita sengketa tadi gimana? Sengketa tadi. Nah, begitu kita bicara sengketa tadi, misalnya akhirnya MK 90 menyatakan ada pelanggaran etik berat dan dampak etik berat hanya sekedar pencopotan jabatan dan masih penjabatan betul. Jabatan ketua. Penjabatan tidak itu. Ketua. Lalu kemudian digeser dengan DKPP juga terjadi pelanggaran etik, maka apa dong peserta penyelenggaraan pemilu artinya? Ya sebetulnya sebuah penyelenggaraan legitimate. Itu yang saya bilang. Aspek legal karena mereka tidak mau digugat secara hukum dan mereka penuhi, yuridis legal terpenuhi. Tapi yuridis sosiologis, yuridis filosofis mereka tidak penuhi. Tapi kenapa ya? Apakah ini kadang-kadang siapa dulu yang budayawan yang selalu mengatakan karakter bangsa Indonesia? Mukhtar Lubis ya. Ini berhubungan dengan karakter kita gitu ya. Mestinya MK sudah memutuskan kayak gitu. Ketua MK mestinya turun. Dan sebetulnya yang putusan MK menjadi delegitimate, maka Anda harus mundur. Di dalam politik itu kayak gitu mestinya. Kan enggak, karena di Indonesia asal-muasalnya sebelum-sebelumnya MK sendiri salah membenarkan para koruptor yang sudah bebas ikut dalam pemilu sebagai hak asasi manusia. Itu double standar cara pandangnya. Apa artinya? Putusan itu tanpa etika, tanpa moral. MK sendiri salah ketika membenarkan mereka yang sudah terbebas dari hukuman korupsi dan sudah menjalankan, itu berarti masyarakat sudah menghukum dan masyarakat sudah menerima kembali, maka tetap punya hak politik. Itu MK tidak mempertimbangkan soal etika dan moral. MK hanya mempertimbangkan yuridis legal. MK tidak mempersoalkan yang namanya yuridis sosiologis, yuridis filosofis. Lepas di situ dalam kerangka itu. Maka saya bilang, ketika hukum tanpa moral, dia liar. Dia liar. Ketika hukum tanpa basis bahasanya itu Bang selalu mengatakan nggak ada pasalnya karena etik itu karena tadi kan di atas, dia sebetulnya mestinya lebih tinggi dibandingkan. Husnul, kita pernah bahas moral itu sumbernya agama. Etika itu sumbernya nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ketika ada orang angkat tangan kayak gitu, itu tidak punya etiket namanya, bukan tidak punya etika, tidak punya etiket. Etikanya bermasalah. Nilai-nilai yang diambil dalam masyarakatnya itu bermasalah sehingga etiketnya nunduk-nunduk dengan angkat-angkat tangan. Itu dia tidak punya etiket namanya. Dia tidak punya etiket, bukan tidak punya etika. Apa artinya? Serapan nilai-nilai dari kondisi masyarakatnya itu tidak masuk ke dalam diri sepenuhnya, cuma sebagai sebuah sandiwara. Maka muncul dia tidak punya etiket. Itu namanya gitu. Beda dengan dia tidak punya moral. Moral lebih tinggi lagi karena sumbernya dari nilai agama. Itu yang kita ambil. Itu pernah kita bahas juga IC the ratio. Oke. Sekarang kita pindahin. Kalau MK putusan begitu, DKPP putusan begitu, maka kemudian ada pembenaran terhadap yang usul bilang, ya mau tidak mau dong putusannya begini. Itu karena latar belakang putusan MK sendiri yang membenarkan para koruptor yang sudah menjalani hukuman boleh untuk ikut yang namanya pemilu. Apa problematiknya? Tidak dipenuhi prinsip etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Apa poinnya? Anda membenarkan distrust itu berkembang dari masyarakat. Distrust, Husnul. Dia tidak dalam kata kunci hukum, tapi distrust, ketidakpercayaan. Nah, ketika kepercayaan ini dibeli dengan uang, jadi masalah dia. Ketika kepercayaan itu dibeli dengan uang, yang saya sebut sebagai dengan uang, dengan perempuan, laki-laki. Saya selalu ngomongnya diganti tidak cuma harta tahta dan wanita, tapi harta tahta dan pria, seks. Jadi seks bisa laki, bisa perempuan di dalam. Jadi artinya kacau. Artinya ketika kita bicara tentang kecurangan, dia dimensinya bukan hanya dimensi dalam dimensi hukum. Makanya kalimatnya wailul mutaffifin, celaka dia. Gitu itu celaka pasti. Dalam pengertian wailul itu artinya dia sudah pada level di mana dia bisa menghadapi kecelakaan berat, dia bisa menghadapi kecelakaan sedang, dia tidak mengalami kecelakaan ringan. Mesti dilihat kalau sampai posisinya pelanggaran etiknya berat, dia pasti kena kecelakaan yang berat. Dalam kasus pemilu Indonesia di mana ceritanya tentang pemimpin tertinggi, bangsa ini sedang kemana sesungguhnya? Walaupun sebetulnya ya kalau mereka itu beriman dan bertakwa. Kalau dia hari ini duduk di istana, itu saya yakin sudah ada catatannya di Loh Mahfud sana dia presiden. Untuk apa dijemput? Tapi ya karena di dunia itu ujian manusia kan di situ ada syaiton juga di sana. Iya, poinnya sebenarnya
Anda mau nggak mendengar suara hati nurani Anda. Jangan punya telinga tapi tidak mendengar. Jangan punya mata tapi tidak melihat. Jangan punya hati tapi beku. Allah memberikan itu semua pada Anda untuk tetap berjejak dan menapak pada kebenaran dan kebaikan. Bukan berjejak pada kebengisan, kebuasan, keserakahan dan kezaliman. Nggak bisa sombong, begitu. sombong, serakah, berkuasa. Nggak bisa itu. Seperti ini miliknya dia. Anda hebat kalau bisa ngalahin saya, Husno. Oh gitu ya? Iya. Ada yang tersinggung gitu juga. Katanya kita ini, padahal sebetulnya ya enggak. Insya Allah lah. I see the real. So kalau kita karakter karakter kita berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Jadi kalau ada yang kita berkontribusi sesuai dengan kita ya nggak apa-apa juga gitu loh. Iya. Kita tidak memaksakan juga untuk kemudian bahwa kita itu terus enggak, terusnya tetap Quran, hadis, betul, dan pandangan ulama kayak gitu, betul, kan. Nah, bukan kita itu cuma menyampaikan apa yang kita pikirkan dari berbagai macam sesuai dengan ilmu, sedikit ilmu, setitik ilmu yang kita miliki. Nah, balik sekarang kalau kita mau balik lagi gimana nih? Balik lagi ke dalam suasana pemilu curang, suara kotor, maka nggak bisa cuma dilihat pada persoalan perilaku kekuasaan. Nggak bisa dilihat cuma political behavior, karena kita ngurutnya jelas. Kata kunci dalam political behavior, dan kata kunci dalam posisi suara curang, ya, suara kotor atau suara apapun ceritanya. Kata kuncinya adalah soal alat apa yang dipakai untuk menggunakan kecurangan. Kan setiap segala sesuatu menggunakan instrumentasi, ada strateginya, ada fungsinya, ada instrumentasinya. Instrumentasinya pasti surat suara, kan? Ya. Kalau instrumentasinya surat dramanya itu nanti ada di surat suara. Soal perilaku politiknya bisa aja. Oh, si Anu jadi capres, si Anu jadi capres, si Anu akan begini. Saya cawe-cawe, saya tidak netral, saya netral. Saya boleh presiden, boleh kampanye. That is political behavior. Kemudian kebijakan populis dengan membagi berapa itu anggaran untuk dibagi-bagi 400 sekian triliun. Dalam politik memang main persepsi penting. Ya. Setuju saya. Ya. Tapi behavior itu kalau dalam Al-Quran, setiap kata behavior itu ada angka. Setiap angka itu pasti ada kata. Jadi nggak mungkin kata tanpa angka. Tidak mungkin angka tanpa kata. Pasti itu. Itu model ajaran Islam. Jadi setiap kata ada angka, setiap angka ada kata. Itu ajaran Islam. Jadi ketika kita bilang behavior, atau ketika kita bilang ada suara kotor, ada suara rusak, ada suara curang, dia harus kita tunjukkan pada angkanya. Angkanya lewat apa? Instrumennya. Instrumennya di mana? Di kertas suara, di surat suara. Itu artinya yang harus kita masalahkan dalam kerangka tadi pemilu curang adalah DPT fiktif. Itu kata kuncinya. Sekarang pertanyaan, Anda sudah tahu sejak awal ada DPT fiktif, tapi Anda ikut juga pemilu? Itu Anda siapa jadinya? Ya sebetulnya saya mengharapkan semuanya mundur. Tapi itulah yang nanti yang diinginkan oleh mereka. Jadi ini juga bismillah, mudah-mudahan bagian dari 54 juta, walaupun saya juga udah bilang saya masuk juga di dalam daftar yang komplain kepada KPU tentang itu. Tapi di 2019 saya juga masuk juga. Kita waktu itu pertemuan di Komisi 2 DPR menyampaikan juga, karena waktu itu ada sekitar 17 jutaan juga. Ternyata menangnya juga perbedaannya 16 jutaan. Yang waktu itu saya juga pernah tanya ke Bang Nursi, berapa yang Menteri Sosial itu? 11 juta. 11 juta dan sebagainya. Jadi Bang, untuk urusan DPT ini, itu dulu zamannya saya itu pertama kali kita punya database penduduk dan pemilih. Itu makanya saya ngajak Gus Dur mendalam bicara ini, karena ini instrumennya ada pada DPT. Ada orang yang tidak udah mati masih punya hak suara, ada orang yang umurnya sudah 1000 tahun masih punya hak suara. Karena nggak ada sistem, Bang. Balik lagi ke sistem. Jadi dulu kita sudah siapkan sistem itu. Ya, jadi kalau non-years election, kan pemilu nggak setiap tahun toh. Pekerjaan KPU itu harusnya beresin DPT. Seperti KPU Australia juga demikian, KPU Kanada juga demikian, di KPU negara lain itu namanya non-years election. Pemilu kan 5 tahun sekali. Jadi pada saat pemilu di 2004, 2005 sudah selesai. Salah satu yang dibereskan adalah DPT sampai mungkin setahun sebelum pemilu. Nah, tapi itu dulu memang di 2004
kewenangan KPU, karena kami yang anggota KPU itu ada 4 yang ikut terlibat di dalam pembuatan undang-undangnya, RUU-nya. Nah, di 2005, 2006, 2007 itu sudah diambil alih lagi undang-undang yang Kemendagri diambil lagi oleh Depdagri. Jadi Kemendagri. cara pandangnya sebatas proyek. Jadi proyek gimana dianggapnya, karena ini data pemilih, penduduk, akhirnya dulu kan kita bikin cuma 427 miliar yang ngerjain BPS. Saya lebih percaya BPS karena dia kan setiap 5 tahun sekali, setiap kali dia melakukan itu. Dan metodologinya juga lebih meyakinkan ya, kita door to door waktu itu. Pertama kali itu dengan model door to door di 2004 P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Itu sensus berarti? Ya, kalau door to door sensus, bukan survei? Enggak survei, sensus. Sensus. Bener-bener kemudian jadi database. Pertama kali negara Republik Indonesia punya database itu KPU 2004. Sensus. Kebetulan waktu itu saya kan pernah jadi kerja di lembaga demografi, pernah belajar ilmu demografi, jadi ya nyambung kayak gitu kan. Dan kawan-kawan yang di BPS juga lulusan demografer gitu, dari George Washington University, dari Australia gitu. Jadi kita ketemu kayak gitu, nyambung. Yang Depdagri, Kementerian Dinas Kependudukannya, Dukcapil, Dinas Kependudukan namanya, Dirjen Kependudukan. Sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ngomong itu justru bukan yang ahli demografi. Jadi kita dulu malah kesel aja gitu ya dalam konteks itu. Nah, 8 Desember 2004 database itu kita serahkan kepada Kemendagri. Undang-undangnya diubah, bukan di KPU lagi, tapi di Depdagri dengan biaya pemutakhiran doang nih 3,8 triliun. Dari 429 427 miliar. Dari nggak ada menjadi ada, 12 variabel termasuk data penyandang cacat. Pemilu 2009 dipegang oleh Depdagri, pemutakhiran 3,8. Untuk bukan bikin baru tuh ya. Database-nya kan udah dikasih. Nah, kemudian di pemilu 2014 yang rame itu IKTP 5,8 triliun. Itu pun KPU di dalam pemutakhiran, kesalahan dan sebagainya masih meminta Bappenas 1,6 triliun. Jadi cara pandang proyek ini saya bukan bingung, semuanya. Kayak misalnya proyek apa? Proyek Singkong kayak gitu. Ini kan cara pandang proyek. Iya kan? Diberikan kepada Kemenhan dengan timnya yang ya kasihan juga sih Pak Jenderal ngapain sih ngurusin Singkong proyek berapa triliun itu. Nah, nanti saya juga takut gitu kalau ada proyek makan gratis. Persoalannya makan gratis itu warteg yang menyediakan atau menjadi proyek besar dari Republik ini untuk menyediakan makan. Jadi ini birokrat di Indonesia itu cara pandang. Nggak ada itu yang tadi berpikir ke depan seperti apa yang Bang Nursi selama ini ajarkan kepada kita semua. Tidak hanya terbatas pada yang sekarang, tapi juga ke depan. Nah, dulu ada 5 lembaga yang punya data itu. Depdagri dengan KTP-nya, KPU dengan pemilu sebelumnya, BKKBN, BPS setiap 10 tahun, tapi BPS itu tidak boleh mengeluarkan nama alamat laki perempuan. Terus kemudian baru yang terakhir itu BKKBN. Tapi sudah bukan saatnya daerah untuk urusan DAU/DAK. Ya kan, daerah juga punya, maunya besar penduduk. Tambah dengan Kemensos tambahannya terakhir. Ya tapi Kemensos kan tidak menyelenggarakan data sendiri, dia mendapatkan dari itu. Ya ini yang bikin data waktu itu. Nah, akhirnya dengan data yang kita bikin, kita undang semua mereka itu, akhirnya mereka, oh iya ya ternyata kita kacau sekali untuk urusan data-data itu. Nah, tapi Depdagri yang selama ini menganggap itu adalah proyek 5 tahunan, ya diambil lagi. Nah, jadi hari ini dulu akhirnya kita terima kayak gitu ya, hasil itu kesalahannya sedikit sekali sih, kayak misalnya Jawa Timur yang waktu itu 20 sekian juta, kurangnya cuma 23.000. Terus kemudian kita kasih kewenangan KPU daerah untuk mengecek yang mati, yang ini, yang pindah dan sebagainya seperti itu. Maka dulu ada yang namanya kartu pemilih tambahan, tapi itu nggak banyak, 23.000 untuk 20 sekian juta pemilih di Jawa Timur. Menurut saya melihat ini ada konstruksi asing apa enggak?
Lah ini persoalan. Ada kepentingan asing apa enggak? Dulu zamannya saya, bahkan saya itu didatangi oleh korporasi mau membeli datanya KPU dengan 30 miliar. Saya bilang, saya bikin 427 miliar. Ya memang saya bisa untung 30 miliar kalau saya kasihkan ke Anda. Tapi untuk negara, nah, baru setelah dipindahkan ke Depdagri, pada saat di KPU tidak ada korporasi atau private, swasta, nggak ada. Tapi pada saat di Depdagri, penyelenggaranya udah swasta. Kira-kira siapa? Maksud saya begini Husnul, kenapa sampai saya tanya kayak gitu Husnul? Saya merunduk tajam Husnul karena Soekarno sendiri pada tahun 60 sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan kebijakan berbasis pengetahuan. Jadi 7 bahan indoktrinasi itu dia mengeluarkan kebijakan apa yang disebut dengan bagaimana suatu kebijakan berbasis pengetahuan, bagaimana suatu kebijakan berbasis data. Ya. Apa poinnya? Poinnya data adalah, itu ya. Poinnya adalah di tiap provinsi, makanya didirikan universitas tiap provinsi. Motifnya adalah tiap provinsi memberikan data akurat tentang provinsinya untuk dibawa ke nasional dan menjadi kebijakan nasional. Apa poinnya? Kebijakan berbasis data, kebijakan berbasis pengetahuan. Itulah 7 bahan indoktrinasi. Ya. 7 bahan. Knowledge based policy. Knowledge based policy. Itu knowledge based policy, data based policy. Sekarang kita tarik ke dalam era sekarang setelah yang namanya satu generasi lebih, tahun 60 ke tahun 2004 atau kemudian sekarang sampai 2024. Artinya sudah sekitar 2 generasi. Data kita masih amburadul. Tapi sebetulnya itu ada sebentar, satu kopi. Sebentar. Ini loh, sebetulnya masih ada satu kopi data yang 2004 itu saya simpen di IT KPU. Oh ya? Iya. Oh berarti masih ada di server? Ada. Sebentar. Saya ingin mengatakan gini Husnul. Kenapa sampai saya pertanyakan keterlibatannya sebenarnya enggak? Dengan kekacauan data kayak gini, maka asing enak ngacak-ngacak Husnul. Tidak pernah akan ada kebijakan akurat. Tidak akan pernah ada kebijakan aktual. Kenapa? Karena datanya tidak akurat, datanya tidak aktual. Nah ini sebenarnya sudah ada risetnya Husnul. Sudah ada risetnya bahwa seluruh kebijakan di Indonesia itu tidak berbasis pada data akurat dan data aktual. Itu ada risetnya Husnul. Itu makanya saya ajak Husnul bicara hari ini untuk merujuk bahwa pemilu curang ini cuma bagian dari sebuah sistem kebijakan yang curang. Dan kebijakan yang curang itu dimainkan adalah kekuatan internal, kekuatan domestik, dan kekuatan luar. Agar kebijakan itu tidak pernah menemui sasaran. Agar kebijakan itu tidak pernah sungguh-sungguh akurat dan aktual. Dalam bahasa sederhana, presisi. Apa poinnya? Mendikte. Apa poinnya? Menghegemoni. Itu yang saya sebut sebagai 7I. Iya, 7I itu. Dan itu yang pernah selalu saya bilang, kenapa di BPN mesti ada orang Bank Dunia. Itulah. Waktu itu Bang, asing juga minta kayak gitu. Enak di lu, nggak enak di gue kan. Kenapa? Waktu itu kan ada kasus-kasus Ustadz Ba'asyir, ada kasus apa itu yang di Guantanamo, di Amerika gitu ya. Guantanamo. Bang Bali juga waktu itu. Bang Bali. Enggak, maksudnya gini loh. Aku punya data, gitu ya. KPU punya data, bukan aku nih maksudnya KPU, karena saya ketua divisinya waktu itu. Ya, KPU punya data ini. Lah enak nanti kalau bule-bule itu kemudian datang, kemudian ambil si ini semuanya ada datanya di situ. Nah, waktu itu tidak ada satupun orang asing, tidak ada satupun swasta yang kemudian punya, yang kita kan password. Ternyata terjadi sesudahnya password itu, sampai ini kepala bironya di KPU menelpon saya menangis-nangis karena salah satu anggota KPU memaksakan untuk pemutakhiran data KPU itu meminta passwordnya, dan yang mengerjakan, dan ini pernyataan ketua KPU di Komisi 2, loh itu kan lembaga asing, kok dia dikasih password walaupun manusianya Indonesia tapi lembaganya kan asing. Mungkin bahasanya slavery-nya gitu ya, ultramodern slavery-nya adalah orang Indonesia, tapi if ya Anda berikan kepada para budak-budak ini, kemudian apa yang terjadi? Ya mereka pasti bosnya punya akses juga. Dan itu passwordnya diberikan. Wih, apa sih dampaknya sudah tahu nggak? Apa? Enak sekali mengarahkan Indonesia. Data di mereka. Washington. Gampang sekali mengarahkan. Jadi kalau Anda menguasai data,
algoritma dengan kekuatan data. Anda gampang mengarahkan Indonesia kok. Itu loh, makanya sekali lagi saya bilang sama Husnul, saya ngundang Husnul kali ini untuk duduk segera sebelum undang kita bukan undangan gitu ya. Ya, ngeduduk bareng Dua-duanya sohibul bait. Jadi gimana nih? Kenapa orang-orang Indonesia itu tidak sadar tentang betapa pentingnya data akurat dan aktual? Kenapa lu sibuk tentang yang namanya pemilu curang yang Anda tahu sejak awal, tapi Anda tidak pernah meributkan, memasalahkan tentang apakah DPT 17 juta, apakah DPT 11 juta, apakah DPT 54 juta, tapi Anda tetap tekuni pemilu ini dengan kayak gitu. Otak Anda di mana jadinya? Kalau bahasa Betawi bilang kayak ya udahlah kayak gitu ya, nggak paham. Sekarang pertanyaan berikutnya, kok gitu buat apa Anda rame-rame euforia dengan kampanye kemarin? Oh itu kan nggak semua orang paham. Jadi Bang, saya dulu sebetulnya ada sih di Republika kali ya. Saya diwawancara 1 halaman khusus masalah DPT ini dulu ya. Cuma saya mau cari di mana itu. Republika wawancara dengan saya. Nah di situ saya jelaskan bagaimana yang namanya konsep-konsep DPT itu. Makanya saya selalu katakan DPT itu sumber dari manipulasi, sumber utama dari manipulasi. Nah sekarang begini Husnul, saya geser sekarang. Ya. DPT itu akan angka kan, akan bicara soal angka kan. But the main point beyond the number is ya manusianya juga. Dalam kerangka ilmu politik apa? Kedaulatan rakyat. Ya itu. Kedaulatan rakyat. Jadi ini angkanya adalah DPT, angka suara. Tapi ini menunjukkan tentang kedaulatan rakyat. Nah sekarang saya tanya balik sama Husnul. Kalau angka DPT-nya fiktif, angka kedaulatannya kedaulatan rakyatnya fiktif ya, dicuri. Fiktif lah, dicuri lah, gak karu-karuan. Nah kalau sudah dia bekerja dalam sebuah sistem, apa artinya? Wih, dampak luar biasa tuh Husnul. Itu yang orang tidak pernah pikirkan Husnul. Ketika input bermasalah, proses bermasalah, output bermasalah, outcome bermasalah, multiplier effect bermasalah, maka tidak akan pernah ketemu visi misi kehidupan bangsa ini. Anda bisa bayangkan, nggak cuma itu saja ya. Misalnya, karena gimana sih itu bekerja? Kan harus difahami dong. Iya. Kenapa misalnya 54 juta itu? Bagaimana itu cara bekerjanya? Anda bisa bayangkan, the real misalnya di satu TPS itu hanya ada 200 atau 300 lah kalau kita pakai yang model KPU 300 atau 250. Tapi ditulisnya kan 300 karena KPU minta 300 kan untuk satu 300. Yang 50 orang itu nggak ada orangnya. Dan kalau itu dikalikan 823 ribuan TPS itu bisa 42 juta sendiri. Nah, di situ letaknya angka-angka yang tadi dikatakan oleh Bang Nursi, permainan angka-angka ini itu yang terjadi saat, makanya kenapa DPT itu disringkingkan atau digelembungkan. Itu sudah jadi teori politik tahun 70-an. Bagaimana election kudeta. Jadi kudeta election. Kita kan juga waktu itu ngomong kudeta. Iya, kudeta korporasi. Kudeta korporasi. Ini kudeta demokrasi. Kudeta pemilu. Kudeta pemilu ya gitu ya. Itu melalui itu. Melalui data itu, makanya cuma kan kadang peserta pemilu juga nggak ngeh dengan itu ya gitu, kayak business as usual. Sementara semua yang kita sangat aware dengan kondisi seperti itu nggak disambut dengan penyelenggaranya sendiri juga, saya yakin juga nggak semuanya paham. Kita kan dalam suasana pekan teduh nih ya. Khawatir kita dianggap memanas-manasi pihak-pihak tertentu gitu ya. Kita sedang mengingatkan justru kita memberikan sebelum terjadi, itu artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita mau ngasih tahu, ini lo ada problematik besar. Problematik besar itu kudeta pemilu. Kudeta pemilu namanya election coup. Iya. Teori ilmu politik tahun 71 yaitu Rosa apa itu ada itu. Begitu ya. Jadi ini kita ingetin supaya tidak terjadi. Kalau Anda tetap mau menjunjung tinggi sistem pemilihan langsung umum bebas rahasia konstitusional yang dipakai Undang-Undang 2002. Iya. Lu berjurdil kan dari dulu? Enggak. Jurdil dulu kata kuncinya di jurdil dulu. Luber itu baru kemudian dalam tuangan Soeharto. Ya undang-undang ditetapkan, tidak dalam konstitusi. Ya tapi dalam ilmu politik sebenarnya cuma jurdil aja. Iya. Karena langsung atau tidak langsung soal sistem. Itu gitu. sistem. Karena tetap tekanan pada soal jurdil dan adil. Iya. Gitu. Oke. Gimana jadinya? So what, Bang? So what? Kalau so what, maka kita akan jawab di episode berikutnya.
Tambahin sedikit dong, di spill gitu loh. Jadi kita akan bahas tadi ya dari isu penyelenggara, isu sistem. Enggak, jadi sebetulnya ini terakhirlah Pilpres langsung. Kita berpikir nanti untuk sudah kembali, nggak bisa. Karena di dalam ilmu politik itu yang namanya model popular vote itu tidak ada jaminan orang yang punya kualitas bisa menang. One vote, one person, one karena vote. bisa difabrikasi tadi. Fabrikasi itu tadi, belum manipulasi, difabrikasi dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhannya dibeli 20.000, 50.000 itu udah kurang ajar sekali sebetulnya. Ya. Kedaulatan dijual belikan, suara Tuhan dijual belikan. Makanya kan penghinaan kepada itu udah pelecehan terhadap agama itu di dalam konteks itu ya. Nah jadi Bang, nanti kita bahas yang lebih detail lagi. Ikuti terus video YouTube IC The Real Show. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam rangka kita mengingatkan sebelum kejadian. Pembelajaran. Ya, mengingatkan sebelum kejadian kayak gitu ya. Insya Allah yang baik-baik itu dari Allah dan yang salah-salah itu dari kita. Dan kita mohon maaf untuk itu. Nah, kita mohon maaf kalau salah, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.